Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Let me introduce myself. My name is Aisyah Ramharani from Management 22B. I will read the material for the Economy Statistics course. Introduction to Statistician. Definition. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistical function. Bank data. Ilmu statistika berfungsi sebagai bank data atau penyedia atau sumber suatu data. Data tersebut dapat dibaca, dianalisis maupun diolah untuk menjelaskan suatu keadaan. Misalkan, suatu penelitian ilmiah memerlukan data. Data tersebut akan diambil secara statistika dengan cara sampling. Alat kontrol kualitas atau quality control. Ilmu statistika berfungsi sebagai alat dalam kontrol kualitas suatu populasi data. Ilmu statistika sebagai kontrol kualitas berfungsi dalam pengawasan misalnya variabel mana yang tidak berfungsi, tidak sesuai, tidak efektif, dan menetapkan standar dari suatu keadaan. Correlation. Korelasi di dalam ilmu statistika merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dua variabel yang saling berkaitan satu sama lain disebut dengan korelasi bivariat. Sementara hubungan antara lebih dari dua variabel disebut korelasi multivariat. Types of statistics. Ada dua macam statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Pengaplikasian menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensi dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Statistika deskriptif berkenaan dengan deskripsi data, misalnya dari menghitung rata-rata dan varians dari data mentah. Mendeskripsikan menggunakan tabel-tabel atau grafik sehingga data mentah lebih mudah dibaca dan lebih bermakna. Sedangkan statistika inferensial lebih dari itu, misalnya melakukan pengujian, hipotesis, melakukan prediksi observasi di masa depan, atau membuat model regresi. Statistical methods. Terdapat dua jenis utama penelitian, yaitu eksperimen dan survei. Keduanya sama-sama mendalami pengaruh perubahan pada perubah penjelas dan perilaku perubah respon akibat perubahan itu. Beda keduanya terletak pada bagian kajiannya yang dilakukan. Suatu eksperimen melibatkan pengukuran terhadap sistem yang dikaji, memberi perlakuan terhadap sistem, dan kemudian melakukan pengukuran dengan cara yang sama terhadap sistem yang telah diperlakukan untuk mengetahui apakah perlakuan mengubah nilai pengukuran. Bisa juga perlakuan diberikan secara simultan dan pengaruhnya diukur dalam waktu yang bersamaan pula. Metode statistika yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu eksperimen dipelajari dalam rancangan percobaan atau desain eksperimen. Dalam survei, di sisi lain, tidak dilakukan manipulasi terhadap sistem yang dikaji. Data dikumpulkan dan hubungan korelasi antara berbagai perubah diselidiki untuk memberi gambaran terhadap objek penelitian. Teknik-teknik survei dipelajari dalam metode survei. Penelitian tipe eksperimen banyak dilakukan pada ilmu-ilmu rekayasa, misalnya teknik, ilmu pangan, agronomi, farmasi, pemasaran atau marketing, dan psikolog eksperimen. Penelitian tipe observasi paling sering dilakukan di bidang ilmu sosial atau berkaitan dengan perilaku sehari-hari, misalnya ekonomi, psikologi, dan pedagogi, kedokteran masyarakat, dan industri. Measurement scale. Skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang menyatakan nilai ukur berdasarkan kategori atau kelompok dari suatu subjek. Setiap kelompok di dalam kategori diberi kode angka yang berfungsi sebagai label kategori. Tiap label tidak memiliki arti apapun dan tidak memiliki nilai intrinsik. Pada skala nominal tidak dilakukan perhitungan nilai rata-rata dan standar deviasi.
Pemberian label hanya digunakan untuk membedakan tiap kategori yang ada sekaligus menghitung jumlah kategori secara keseluruhan. Pada skala nominal, uji statistik yang digunakan adalah uji statistik yang mendasarkan perhitungan dengan modus dan distribusi frekuensi. Skala nominal juga tidak menggunakan struktur tingkatan, kuantitas maupun kualitas pada data yang disajikan. Measurement scale. Skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang membuat kategori variabel ke dalam kelompok dan mengurutkan kategori. Tiap kategori diberi nilai yang berbeda untuk menentukan urutan dari seluruh kategori yang ada. Perbedaan nilai preferensi dari tiap kategori tidak ditentukan oleh kesamaan perbedaan angka dari tiap kategori yang diberi label. Data yang diperoleh dari skala nominal disebut data ordinal. Skala ordinal menggunakan uji statistik dalam bentuk modus, median, distribusi frekuensi, dan statistik non-parametrik. Dalam skala nominal, variabel yang diukur disebut variabel non-parametrik. Measurement scale. Skala interval. Skala interval berupa angka kuantitatif namun tidak memiliki nilai 0 mutlak sehingga titik 0 dapat digeser sesuka orang yang mengukur, misalnya tahun dan suhu dalam Celcius. Selanjutnya skala rasio. Skala rasio berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai 0 mutlak dan tidak dapat digeser sesukanya, misalnya adalah suhu dalam Kelvin, panjang, dan massa. Analisis teknik. Analisis multivariat. Analisis multivariat merupakan teknik analisis yang dilakukan pada banyak variabel penelitian sekaligus. Jumlah minimal variabel untuk melakukan analisis multivariat adalah lebih dari 2 variabel. Analisis multivariat merupakan pengembangan dari analisis univariat dan analisis bivariat. Penggunaan analisis multivariat dilakukan saat ada masalah yang disebabkan oleh tidak adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Analisis multivariat digunakan atas asumsi bahwa setiap masalah pasti memiliki faktor-faktor penyebab yang berjumlah lebih dari satu. Ada 3 macam teknik analisis multivariat, yaitu teknik departemen, teknik interdependen, dan teknik persamaan struktural. Teknik independen digunakan jika variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Teknik interdependen digunakan jika semua variabel merupakan variabel bebas, sedangkan teknik struktural digunakan pada variabel terikat dan variabel bebas yang memberikan pengaruh secara bersamaan. Analisis teknik quiz. Analisis komparasi. Analisis komparasi adalah pengujian parameter populasi dalam bentuk perbandingan. Pengujian dilakukan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hipotesis diuji untuk mengetahui keberadaan perbedaan antar variabel yang sedang diteliti. Perbedaan yang ditemukan kemudian ditentukan penyebab terjadinya. Kesimpulan yang diperoleh dapat berupa adanya berkaitan antara variabel atau terjadi secara kebetulan. Analisis regresi. Tujuan penggunaan analisis regresi dalam statistika adalah untuk menentukan persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memperkirakan nilai dari variabel terikat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.